Halo pemirsa setia Fibis Media, kita kembali lagi di segmen Fibis Fokus untuk pekan ini bersama saya Joko Praitno dan rekan saya Wahyu Sidarta. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai topik perbandingan krisis tahun 1998 yang melanda Indonesia dan juga tahun 2008 yang sedikit mempengaruhi pergerakan perekonomian Indonesia dan juga perbandingan terhadap kondisi perekonomian yang terjadi pada saat ini. Sebelum kita langsung menyimak mengenai kondisi perekonomian yang terjadi pada saat ini, sekarang kita lihat beberapa perbandingan kondisi perekonomian pada saat ini dan juga beberapa tahun yang lalu seperti pada tahun 1998 dan juga tahun 2008. Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 1998 perekonomian Indonesia sangat mengalami keterpukulan yang sangat berat. Pada kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan sempat mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Seperti kita bisa lihat pada beberapa catatan berikut, pada kuartal ketiga tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami level pada posisi 3,4%, sedangkan pada kuartal-kuartal selanjutnya kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan yang sangat tajam. Bahkan pada kuartal ketiga tahun 1998, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai kondisi minus 17,9% yang merupakan level terendah selama sejarah Indonesia. Sedangkan kondisi rupiah atau nilai tukar rupiah terhadap US dollar kondisinya sempat mengalami anjlok sebesar 35% menjadi 11.591 rupiah per US dollar. Kondisi tersebut juga semakin membebani perekonomian Indonesia pada saat itu, di mana selain dari anjloknya nilai tukar rupiah dan juga anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat 3 kali mengalami minus, lajunya tingkat inflasi yang sangat tinggi juga semakin membebani perekonomian Indonesia pada tahun 1998. Laju inflasi pada Agustus 1998 bahkan sempat mencapai level 54,54%, yang dimana level tersebut merupakan level tingkat inflasi tertinggi yang terjadi di dalam sejarah perekonomian Indonesia dan juga sangat memberikan sebuah kondisi yang negatif bagi perekonomian Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999. Tingkat inflasi yang sempat mencapai 54,54% tersebut rupanya masih cukup stabil dalam 2 kuartal berikutnya dan sedikit mereda pada kuartal ketiga tahun 1998 yang mengalami penurunan ke level 12,67%. Lalu bagaimana dengan kondisi indeks harga saham gabungan pada tahun 1998? Pada tahun tersebut IHSG mengalami titik terendahnya pada level 292,12 poin pada tahun 1998 atau sedikit lebih baik dibandingkan kuartal keempat tahun 1997 yang sempat berada pada level 467,339 basis poin. Sedangkan kredit macet pada tahun 1998 mengalami kondisi yang sangat tinggi atau mencapai 30% yang merupakan kondisi tertinggi kredit macet yang melanda perekonomian Indonesia. Perbandingan antara tahun 1998 rupanya sedikit terjadi pada 10 tahun berikutnya atau tahun 2008, di mana perekonomian Indonesia sempat mengalami tekanan meskipun tidak terlalu signifikan. Dampak dari krisis ekonomi yang melanda di Amerika Serikat rupanya merembet kepada beberapa negara lainnya, tak terkecuali pada Indonesia. Apalagi Indonesia masih memiliki kondisi ekspor yang mayoritas dikirim ke Amerika Serikat dan juga beberapa negara Eropa yang sedikit banyak memberikan sebuah tekanan bagi kondisi ekspor dan juga neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2008. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2008 dilaporkan mengalami defisit sebesar 2,2 miliar dolar. Nilai tukar rupiah juga sempat mengalami kondisi yang anjlok dan merupakan kondisi depresiasi yang sangat tinggi dan terbesar dalam sejarah perekonomian Indonesia yang sempat mencapai level 11.711 rupiah per US dollar pada bulan November tahun 2008.
Sedangkan tingkat inflasi mengalami lonjakan sebesar 12,14% pada bulan September tahun 2008. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian pada saat ini? Seperti kita ketahui bersama, indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada pekan yang lalu saja, indeks harga saham gabungan mengalami kondisi penurunan sebesar 8,73% menjadi 4.169 basis poin. Sampai dengan hari ini juga pergerakan indeks harga saham gabungan juga masih bergerak yang negatif dan diprediksi akan menyentuh level supportnya pada level 3.800 basis poin. Sedangkan defisit anggaran pada semester pertama tahun 2013 dilaporkan mencapai penurunan sebesar 0,6% atau mencapai sebesar 54,5 triliun rupiah yang merupakan kondisi defisit anggaran terbesar pada tahun 2013 ini. Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar sampai dengan bulan Agustus ini mengalami depresiasi sebesar 10,99% atau mencapai level tertingginya pada hari ini di level Rp10.945 per US dollar. Sedangkan potensi kredit macet pada bulan Agustus ini sebesar 3,2%. Secara garis besar, kondisi perekonomian Indonesia sebetulnya masih terbilang tidak separah dibandingkan perekonomian yang terjadi pada 1998 ataupun sampai dengan tahun 2008. Jika kita melihat perbandingan antara kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini dan juga tahun 1998 dan juga tahun 2008, maka kita wajib bertanya apakah kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini akan memicu potensi krisis seperti tahun-tahun tersebut. Selanjutnya materi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu Sidarta. Silakan Wahyu. Baik, terima kasih Joko. Sebelum melihat bagaimana outlook dan potensi terjadinya krisis layaknya seperti pada tahun 97-98, ada baiknya kita mereview dulu bagaimana sebenarnya asal mula terjadinya krisis finansial di kawasan Asia pada tahun 1997. Secara umum, krisis di tahun 1997 bermula dari Thailand. Krisis finansial yang melanda Asia pada tahun 97-98 bermula dari ulah spekulan terhadap mata uang Thailand baht. Pada bulan Mei 1997, tampak baht terkena serangan para spekulan, namun pemerintah Thailand memutuskan untuk tidak akan mendevaluasi mata uangnya. Namun untuk mempertahankan mata uangnya diperlukan cadangan devisa yang besar dan ternyata cadangan devisa dari Thailand pada saat itu ternyata tidak cukup kuat untuk mendukung sistem mata uangnya yaitu fixed exchange rate. Sehingga pada bulan Juli tahun 97 akhirnya pemerintah Thailand harus mengubah sistem mata uangnya menjadi free float market. Pada akhirnya mata uang Thailand baht terdevaluasi tajam terhadap US dollar dan mencapai angka terendah senilai 56 baht per 1 US pada bulan Januari 98. Hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya krisis finansial di Thailand yang pada akhirnya menyebar ke beberapa negara Asia lainnya. Salah satunya adalah Indonesia yang terkena imbasnya secara cukup signifikan. Nah, untuk saat ini tampaknya ulah dari para spekulan kembali menampakkan dirinya, di mana pasca gelontoran dana stimulus secara besar-besaran oleh Amerika Serikat dalam rangka menanggulangi krisis pada tahun 2008, negara-negara berkembang di Asia, tidak terkecuali Indonesia, telah kebanjiran hot money atau uang panas selama beberapa tahun belakangan ini. Namun saat ini indikasi cukup kuat bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan mulai menarik program stimulusnya, sehingga hal ini membuat para spekulan berbondong-bondong menarik investasinya dari Indonesia. Ulah spekulan ini yang akhirnya mengakibatkan mata uang rupiah saat ini terdevaluasi cukup signifikan. Nah, seiring dengan spekulasi tersebut, rupiah sudah mengalami pelemahan yang tajam, apalagi jika The Fed nanti ternyata memang jadi melaksanakan rencana penarikan program stimulusnya paling cepat pada bulan September 2013 mendatang. Maka tampaknya tidak menutup kemungkinan kalau nasib dari mata uang rupiah akan cukup mengenaskan. Hingga akhir bulan Agustus 2013 ini, nilai spot rupiah saja sudah diperdagangkan di kisaran 10.945 per US dollar.
Layaknya seperti Thailand pada tahun 1997, cadangan devisa dari Indonesia saat ini dinilai tidak akan mampu untuk menopang pelemahan nilai tukar rupiah secara terus-menerus. Di bulan Juni 2013 saja, cadangan devisa Indonesia sudah menurun ke bawah level 100 miliar US dollar, dan di bulan Juli 2013 dilaporkan bahwa nilai cadangan devisa Indonesia sudah menyusut hingga tersisa sekitar 92 miliar US dollar. Jika rupiah terus terdevaluasi, maka Indonesia tentunya akan kembali terancam dilanda krisis, terutama perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mempunyai utang dalam bentuk US dollar. Jika perusahaan-perusahaan tersebut pada akhirnya bangkrut, maka hal ini tentunya akan berakibat kepada melonjaknya tingkat pengangguran secara signifikan dan akhirnya mengikis daya beli masyarakat. Pada akhirnya hal tersebut berujung pada tidak berputarnya roda perekonomian, dengan kata lain terjadinya krisis ekonomi. Sebagai informasi, sebelum krisis tahun 1997 terjadi, nilai tukar rupiah berada di kisaran 2.600 rupiah per US dollar. Krisis yang bermula dari Thailand ini akhirnya mengakibatkan rupiah jatuh hingga ke level 11.000 rupiah pada 9 Januari tahun 98. Bahkan nilai spot rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 15.000 per US dollar pada paruh pertama tahun 98. Krisis finansial ini telah mengakibatkan Indonesia kehilangan hampir 14% dari GDP-nya di tahun 1998, dan inflasi pun naik sangat signifikan, yaitu hingga mencapai angka 77% di tahun 1998. Kesimpulannya, untuk saat ini tampak sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Jika pemerintah Indonesia ternyata gagal mempertahankan rupiah, layaknya seperti pemerintah Thailand pada tahun 97 yang gagal mempertahankan mata uangnya, maka tampaknya tidak menutup kemungkinan bagi Indonesia untuk terjadi krisis layaknya seperti tahun 97-98 bisa saja kembali terjadi. Baik pemirsa, demikianlah program Fibis Fokus kali ini. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata, bersama saya Wahyu Sidarta dan rekan saya Joko Praitno. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam Fibis.